Mr. Egi, apa yang Anda suka tentang menjadi konsultan penjualan? Mr. Egi, what do you like about being a sales consultant? I like the contact with the client. People are very different, and for me, finding out what each customer is like and what is fascinating. Saya suka melakukan kontak dengan klien. Orang-orang memiliki karakter yang sangat berbeda pastinya dan mencari tahu hal tersebut dan apa yang mereka inginkan itu menarik bagi saya. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang konsultan penjualan yang baik? What skills does a good sales consultant need? Passion, psychology, and a comprehensive knowledge of the product available. Kesabaran, psikologi, dan pengetahuan yang menyeluruh tentang produk yang tersedia. Apakah perlunya psikologi? Why do we need psychology? You've got to know when a customer is ready for your help, when they need more time, or when they are ready to buy. Anda harus tahu kapan pelanggan siap menerima bantuan Anda, kapan mereka membutuhkan lebih banyak waktu, atau kapan mereka siap membeli. Bagaimana dengan pengetahuan produk? And what about the knowledge of the product? Well, above all, you've got to know what inside the brochure and not just what's on the page. It means you're not only as good as the information you've got. So you need to read, to travel, and to keep in touch with your client. Yang terpenting, Anda harus tahu apa yang ada di dalam brosur, tapi bukan hanya yang ada di halaman brosurnya saja. Maksudnya, pengetahuan Anda pastinya harus sebaik informasi yang Anda miliki tentang brosur tersebut. Jadi, Anda perlu membaca, bepergian, dan tetap berhubungan dengan klien Anda. Oke, bagaimana jika mencari informasi melalui internet? What about the internet for the information? That's also important, but you have got to find information quickly and efficiently. There's so much on the internet that if your reading skills are poor, you'll need all day to examine each site and you have got all day. Itu juga penting, tetapi Anda harus menemukan informasi dengan cepat dan efisien. Ada begitu banyak hal di internet sehingga jika kemampuan membaca Anda buruk, Anda perlu sepanjang hari untuk memeriksa setiap situs. Dan tentunya Anda tidak punya waktu seharian untuk itu. Mr. Egar, bisa Anda ceritakan sedikit awal mula mengenai perkemahan Picos de Europa? Mr. Egar, please tell us a little bit about how camping Picos de Europe began. Well, originally we were farmers, but in 1989, some friends suggested that a campsite would be a profitable business here. Tourism was just becoming popular in the area then. Awalnya kami adalah seorang petani, tapi pada tahun 1989, beberapa teman menyarankan bahwa perkemahan akan menjadi bisnis yang menguntungkan di sini. Pariwisata baru-baru ini juga menjadi populer di daerah tersebut. Dan berapa banyak tempat perkemahan yang dimiliki sekarang? And how many places does the campsite have now? Right now it's got 140. Sekarang sudah mencapai 140 tempat. Berapa banyak total orang di sana untuk mencapai tempat perkemahannya penuh? How many people are there if the campsite full? Well, you can multiply that by 3 or sometimes more. It depends on the time of the year. Ya, Anda bisa mengalihkannya 3 atau bahkan lebih. Itu pun tergantung pada waktu dalam setahunnya. Jadi, dengan tempat berkemah ini, apakah ada musim-musim tertentu?
So, with a campsite, there is a certain amount of seasonality. Yes, here the season for camping is very short. The best months are May, June, and September. And the really busy months are from mid-July to the end of August. Ya, di sini musim berkemah sangat singkat. Bulan terbaik adalah Mei, Juni, dan September. Dan bulan yang menyibukkan adalah dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Berapa banyak orang yang bekerja di sini biasanya pada bulan Agustus? How many people work here in August? 10 people, more or less, sometimes more. Kurang lebih 10 orang, terkadang lebih. Dan apa yang mereka lakukan biasanya? And what do they do in general? Let's see. Cleaning, helping in the restaurant reception duties, looking after the shop, and helping in the kitchen, of course. Then there's the swimming pool, which also needs quite careful maintenance, and we need a person to look after the washing machine and dryers, and to clean the washing rooms, the sinks, and the showers. Mari kita lihat. Bersih-bersih, bantu-bantu di restoran, menjadi resepsionis, menjaga toko, dan membantu di dapur. Tentunya. Lalu ada kolam renang yang juga butuh perawatan spesial. Dan kita juga membutuhkan seseorang untuk merawat mesin cuci dan pengeringnya. Dan untuk membersihkan tempat mencuci, wastafel, dan kamar mandi. Ketika Anda memutuskan mempekerjakan seseorang di perkemahan, kriteria apa yang Anda cari? When you decide to employ somebody in the campsite, what do you look for in that person? Well, above all, honestly, next they have to be able to get on with people. Campers are very nice people, but they are very different one from each other. And you have to know how to work in a team. That's essential. And no bad habits, no one smoker. Ya, pastinya orang yang jujur, lalu mereka dapat beradaptasi satu sama lain. Camper adalah orang yang baik tapi mereka berbeda satu sama lain. Dan harus tahu cara bekerja dalam tim, itu penting. Dan tidak memiliki kebiasaan buruk dan bukan seorang perokok. Mr. Jun, apa yang dibutuhkan untuk berhasil dalam bidang pariwisata? Mr. Jun, what you need to success in tourism? Well, working in tourism is about love for the industry. If you don't love it, forget it. It's a people industry. It's a providing service. It's people enjoying and experiencing your culture. That's crucial. If you don't have that love, it doesn't make sense if you work in the industry, and you've got to love it. Bekerja di dunia pariwisata adalah tentang cinta dalam industri. Jika Anda tak menyukai, lupakan saja. Orang-orang dalam industri ini memberikan sebuah pelayanan yang luar biasa. Orang-orang di sini juga menikmati kebudayaan kita. Itu penting jika kamu tak memiliki rasa cinta itu. Itu tak masuk akal. Jika Anda bekerja dalam industri ini, kamu bakal menyukainya. Apa yang Anda sukai dari dunia pariwisata? What you like about tourism? You get to experience different cultures. Coming to Europe to see how they operate and live, what they like. In Europe, you see something done differently, which can help you with the same procedure. Back home, looking at it from a different angle. Even traveling inter-island, visiting various islands, then you see, okay, this island does it this way. We do it that way, and so forth. Kamu mendapatkan pengalaman kultur yang berbeda. Datang ke Eropa untuk melihat bagaimana mereka hidup dan bekerja. Apa yang mereka suka. Di Eropa kamu melihat sesuatu yang dilakukan berbeda, yang mana dapat membantu kamu dengan hal yang seperti itu. Dilihat dari kacamata yang berbeda, bahkan perjalanan antar pulau dan bermacam-macam pulau yang kamu dapat lihat. Baiklah, pulau ini seperti ini. Dan kita melakukannya seperti ini, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan untuk bersantai?
What you do to relax? As Indonesian, part of our life is enjoyment, having fun. Our music, food, culture, it's natural for us. I play cricket. I love cricket with friends on the beach and football. Dan sebagai orang Indonesia, bagian hidup kami adalah bersantai, bersenang-senang. Musik, makanan, budaya kami sangat alami. Bagi kami, saya bermain kriket, saya sangat menyukainya dan melakukannya dengan teman di pantai dan tentunya sepak bola. Apa harapan dan rencana Anda di masa yang akan datang? What's the future for you? My goal is hopefully to become a minister of tourism, director of tourism. That's my main goal. You have to have a rounded knowledge of the industry from ground level to the top. Tujuan dan harapan saya adalah menjadi menteri pariwisata dan itulah tujuan saya. Kamu harus memiliki pengetahuan yang luas di industri ini dari bawah hingga menjadi sukses.